Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Endang Nal Salita Tarigan dari Prodi Manajemen dan kelas MJ417. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampu oleh Bapak dosen Joko Suharyanto. Tugas kali ini mengangkat tema terkait kemiskinan dan pengangguran di era digital. Latar belakang dari tema ini yang pertama, transformasi digital yang mengubah cara masyarakat bekerja dan menjalankan aktivitas ekonomi. Yang kedua, teknologi yang menciptakan peluang ekonomi baru tetapi juga menimbulkan ketimpangan akses dan keterampilan. Dan yang ketiga adalah kemiskinan dan pengangguran yang menjadi isu strategis yang perlu diatasi agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara merata. Pertama, terkait pengertian, mungkin sudah sering kita dengar mengenai kemiskinan, namun kalau menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Secara umum, penyebab kemiskinan dapat dipilih menjadi dua, yaitu eksogen dan endogen. Berdasarkan penyebab yang bersifat endogen, kemiskinan dipilah menjadi tiga, yakni ada pertama, kemiskinan struktural, artinya kemiskinan yang diakibatkan karena adanya kebijakan, peraturan atau kelembagaan yang menghambat produktivitas dan mobilitas masyarakat. Yang kedua adalah kemiskinan kultural, yang artinya kemiskinan yang diakibatkan oleh pola perilaku dan nilai-nilai yang dianut masyarakat sehingga produktivitasnya rendah. Yang ketiga adalah kemiskinan alamiah. Ini dikarenakan kondisi-kondisi alamiah yang tidak mendukung, seperti sumber daya alam dan kondisi geografis yang kurang. Kemudian kemiskinan yang diakibatkan oleh karena kelemahan atau kekurangan fisik, adanya cacat atau fisiknya sudah tua atau jompo, kemudian rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sebagainya. Selanjutnya adalah tren kemiskinan berdasarkan data September 2025. Secara garis besar Indonesia, data kemiskinannya sudah menurun secara konsisten. Rasio kemiskinan nasional sudah mencapai 8,25%. BPS mencatat rasio penduduk miskin turun menjadi 8,25% pada September 2025, menyusut dari 8,47% pada Maret 2025. Jumlah ini setara dengan 23,36 juta jiwa. Meskipun secara agregat menurun, tapi disparitas wilayah masih membayangi. Kemiskinan perkotaan berhasil ditekan ke angka 6,60%, sementara kemiskinan di pedesaan masih cukup tinggi sebesar 10,72%. Selanjutnya adalah kondisi ketenaga kerjaan terkini. Yang pertama adalah tingkat pengangguran terbuka. BPS merilis angka TPT nasional per Februari 2026 sebesar 4,68%, mewakili sekitar 7,24 juta orang yang belum terserap pasar kerja. Angka ini menunjukkan perbaikan atau penurunan tipis dibanding tingkat pengangguran pada periode Februari 2025 yang berada di posisi 4,76% atau sekitar 7,28 juta jiwa. Yang kedua, struktur dan serapan tenaga kerja. Dari total angkatan kerja sebesar 154,91 juta orang, sebanyak 147,67 juta orang telah bekerja. Sektor pertanian, perdagangan, dan industri manufaktur menjadi penopang utama penyerapan. Namun tantangan berupa pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran yang masih mencapai belasan juta jiwa tetap memerlukan solusi yang terstruktur. Berikut adalah data indikator kemiskinan dan ketimpangan yang sesuai seperti tabel yang ditampilkan. Indikatornya ada 4. Yang pertama, garis kemiskinan nasional yang tercatat naik 2,34% dibanding periode sebelumnya yang didorong karena adanya inflasi pangan. Yang kedua, indikatornya adalah rasio Gini atau ketimpangan yang tercatat menurun tipis dari Maret 2025 sebesar 0,375 yang menandakan kesenjangan yang membaik. Kemudian indikator yang ketiga, Gini rasio perkotaan
tercatat ketimpangan di kota relatif lebih tinggi akibat pemusatan modal. Yang terakhir adalah indikator Gini rasio perdesaan, yang dimana tingkat ketimpangan lebih rendah, namun mayoritas dihuni penduduk yang rentan. Berikut adalah data pengangguran di Indonesia. TPT sekitar 4,76%. Data tersebut berdasarkan bulan Februari 2025. Kemudian untuk jumlah pengangguran sekitar kurang lebih 7,28 juta orang. Berikut adalah dampak era digital terhadap pekerjaan. Pertama, sisi positifnya terhadap konten kreator, digital marketing, programmer, data analis, dan driver atau kurir online. Kemudian dampak pada sisi negatifnya, yang pertama, kasir yang bisa tergantikan oleh mesin, kemudian administrasi yang lebih otomatis, dan pekerjaan rutin yang berkurang. Nah, fenomena ini berkontribusi pada bertambahnya kelompok pencari kerja terdidik di perkotaan yang sulit terserap kembali karena ketidakcocokan kebutuhan industri. Ini dikarenakan kemajuan era digital yang sudah semakin maju, sehingga pekerjaan sudah lebih dimudahkan oleh digital, sehingga terjadi banyak juga PHK. Kelompok yang rentan tertinggal contohnya adalah masyarakat daerah terpencil, pekerja usia lanjut, rumah tangga berpendapatan rendah, dan daerah dengan infrastruktur internet yang terbatas, yang mengakibatkan sulit memperoleh pekerjaan ataupun peluangnya usaha digitalnya lebih rendah. Lalu apakah yang bisa menjadi solusi dan kebijakan strategis? Yang pertama, adanya yang dari pemerintah adalah adanya program literasi digital nasional, lalu pelatihan vokasi dan reskilling, dukungan UMKM Go Digital, perluasan jaringan internet, dan bantuan sosial berbasis data digital. Peran melalui sektor keuangan digital seperti BI dan sektor keuangan digital lainnya, adanya KRIS yang memperluas transaksi UMKM. Kedua adalah fintech yang meningkatkan inklusi keuangan dan pembayaran digital yang memudahkan usaha mikro berkembang. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan. Saya mohon maaf apabila adanya kesalahan dalam presentasi saya. Sekian dan terima kasih.